Oke. Tadi share screen tapi nggak kelihatan ya Mas Andi ya? Oh gitu. Oke, aku coba Ya, lagi jadi ya. oke. Let me try again. Halo? Ya, saya sudah bisa bergabung seutuhnya. Oke. Ya, annual planning tadi kan baru sampai nikah tuh. Fungsinya untuk Oh, apa? oke. Ya, fungsinya itu untuk menambah integritas Pak. Karena posisinya ketika saya bilang saya masih jomblo, Ya, Kak Ica macet. Ya, kalau Kak Ica masih jomblo gimana, Kak? Hilang sinyal. Nah, jadi ternyata kalau di GitLab itu ini baru-baru yang annual planning ya. Jadi setiap quarterly planning itu, jadi ini ada schedule -5, itu maksudnya 5 minggu sebelum quarter itu dimulai. Cuman kalau di GitLab, kuartal itu mulainya bukan dari Januari, tapi malah dari Februari. Jadi yang kuartal dia selanjutnya itu mulainya baru November. Gitu ya. Jadi walaupun kuartal 4 dia baru mulai di November, jadi 2 November nih mulainya, tapi planningnya sendiri itu sudah dimulai 5 minggu sebelumnya dan itu kick off-nya dari CEO. Jadi 1,5 bulan sebelum kuartalnya dimulai, itu CEO-nya udah ngasih overview gitu ya, walaupun secara kasar gitu ya, top goals ke timnya. Kayak gitu. Timnya baru beberapa minggu setelahnya sama timnya mulai di breakdown gitu ya. Terus diusulin balik ke manajernya, terus manajernya juga ngusulin balik ke CEO. Nah, dari situ 1 minggu sebelumnya, maka si CEO akan mempresentasikan berdasarkan hasil dari diskusi-diskusi tadi. Jadi diskusinya sendiri selama 1 bulan, gitu ya. Diskusinya sendiri selama 1 bulan untuk planning, dan 1 minggu sebelum kuartalnya dimulai, itu CEO sudah menyampaikan kompilasi gitu ya, menyampaikan kompilasi dari semua plan-plan per kuartal. Nah, terus pas kuartalnya itu sendiri dimulai, jadi plan-nya sebenarnya udah gitu ya. Terus jadi pas kuartalnya itu dimulai sendiri, itu basically tinggal mengupdate aja. Jadi menyatakan bahwa kuartal yang sebelumnya sudah lewat dan sekarang kuartal baru itu plan-nya kayak gini, targetnya kayak gini. Nah, lalu COS itu kurang tuh, COS siapa? Kayaknya yang bertugas untuk ini ya. Nah, sedangkan habis itu review itu dilakukan 5 minggu setelah kuartalnya berakhir. Jadi kalau kita itu kuartalnya berakhir September, berarti harusnya review itu dilakukan di awal November. Kayak gitu. Nah, jadi pas aku ngeliat ini, wah ternyata rapi banget ya, gitu, terstruktur, dan aku suka. Jadi aku masih ada kesalahan di sini, tapi mulai dari minta feedback dulu dari teman-teman. Nanti habis itu coba dikompilasi, walaupun agak telat dan masih ada kekurangan-kekurangan, tapi semoga ya secara bertahap bisa lebih rapi kayak GitLab. Nah ini kayak si GitLab, dia punya planning dari CEO, punya 3 rocks utama, kalau istilah kita rocks, IACV, produk, sama tim, lalu masing-masing rocknya itu sama CEO-nya juga di breakdown. Ada detail isunya juga, ada sebagian isu yang publik, ada juga yang private. Nah ini cuma gini doang, tapi nggak ada detailnya. Lalu ya gitu deh. Lalu setiap orang di dalamnya ini karena masih belum ya. Tapi kalau yang quarter yang lagi aktif nih, itu lumayan detail nih dalamnya.
Jadi dari sisi contohnya kayak marketing, ternyata dia targetnya ini segmen database, terus marketingnya nge-refresh website, marketingnya lagi ROI analisis dan seterusnya. Udah nggak di sini. Tuh, ternyata di sini publik juga. Kayak gitu. So, ini yang aku coba belajar dari GitLab, tapi disesuaikan dengan kita. Mungkin mulai dari kuartal selanjutnya gitu ya, Q1 2021, aku kan coba kayak gitu. Kalau mau coba kayak gitu berarti akhir dari November 2020, aku harus sudah mulai nge-blast ini ya, overview tahun 2021 kayak apa. Nah, ini akan aku kompilasi dari ide-ide dari Ica, dari Devi, dan juga ya dari aku juga. Plan-nya yang realistis kira-kira kayak gimana. Halo Andin. Maaf, karena saya berpindah dari WiFi ke ke data ke WiFi, jadinya Jadinya tadi harus connect ke VPN lagi. Oke. No problem. Oke. Lanjut, gimana tadi Wah, ceritanya, GitLab-nya keren. Oh Iya. Oh, tapi mau aku Ceritanya review yang lanjut tadi? ke cerita. Atau mau aku review dikit? Bolehlah, itu cuman singkat kok. Jadi, yang tadi aku cerita itu adalah, jadi kalau di GitLab, itu basically mereka objektifnya itu juga publik ya. Objektifnya publik, schedule-nya juga rapi. Ini nanti juga aku rencananya kayak gitu. Setidaknya untuk informasi-informasi yang itu publik dan bukan rahasia akan ditaruh di about Alvia.live. Kayaknya angin banget ya di tempatnya Ica. Apa, Kak? Kayaknya anginnya kenceng banget di tempatnya Ica. Belum masuk. Oh, di sini mah selalu kenceng, Pak. Kan namanya juga kota angin. Oke. Baik. Oke, lanjut. Nah, jadi nanti akan publik kalau misalnya udah dikompilasi, dan tapi yang di Notion tetap ada sih. Cuma nanti akan ada yang di web. Jadi kalau misalnya ada member baru, baik itu intern atau pengen jadi core team dan segala macam, mereka udah tahu dulu gitu ya, plan kita seperti apa sebelum interview dan segala macam. Itu juga salah satu yang pas interview itu sempat diajukan atau diusulkan, sebaiknya Lavia lebih jadi para yang pelamar itu tahu kayak gitu. Nah, ini aku selain planningnya itu juga bisa dilihat gitu ya. Nah, di GitLab itu ternyata untuk melakukan planning itu ada schedule-nya. Jadi 5 minggu sebelum kuartal itu CEO-nya yang harusnya ngasih tahu top goals-nya itu apa aja. Dari sisi CEO, baru nanti didiskusikan oleh para tim selama sekitar 1 bulan. Dan 1 minggu sebelum kuartalnya itu CEO presentasi lagi ke semua tim berdasarkan planning yang sudah dikompilasi tadi. Gitu. Jadi awalnya mulai dari CEO, habis itu ke tim, habis itu balik lagi feedback-nya masuk ke CEO lagi, terus dipresentasiin sama CEO. Nah, ini menurutku keren banget cara GitLab struktur ini. Jadi aku pengen mencoba untuk meniru itu bertahap gitu ya. Biar lebih open. Udah, gitu doang sih. Jadi pada saat kuartal itu berjalan, kalau di kita kuartal itu berjalan harusnya Oktober tanggal 1 kayak gitu ya. Itu sudah nggak ada pembahasan lagi tentang planning di kuartal itu. Karena itu sudah ada di yang sebelumnya. Nah, kalau previous quarternya, itu kalau di GitHub dibahas 5 minggu setelahnya. Jadi, kalau misalnya dicocokin dengan kita, karena kuartal yang Q3 itu berakhirnya September, berarti harusnya dibahas di minggu pertama bulan November. Jadi harusnya sekitar tanggal 7 November. Mungkin Mas Andi tadi salah nyebutin, harusnya 5 hari setelah. Oh, bukan hari. Jadi di schedule ini minggu. Ini minggu. Oh, itu minggu.
Jadi iya. makanya pas aku ngelihat ini -5 ini artinya apa, tapi pas aku cocokin dengan tanggal di sini, itu ternyata memang minggu gitu. Jadi -5 itu -5 minggu dan di sini +5 itu +5 minggu. Kayaknya lama banget gitu ya, tapi pas aku pikir-pikir make sense juga gitu. Karena kalau misalnya terlalu hari, mungkin kayak terlalu tergesa-gesa gitu. Karena kan sambil menyusun planning dan review, orang tetap harus ngerjain operasional yang lain kan. Jadi mungkin dia menyisihkan waktu sebagian hari untuk kayak gitu. Tapi kayaknya ini kalau Jadi misalnya nanti kita migrasi gitu ya Pak. kenapa? Jadi nanti kita migrasi dari Notion langsung ke website yang dimana di website udah Oh, ada fitur kayak Notion gitu. oh enggak. Jadi untuk website dan segala macam itu nggak perlu diurusin. Ini kan dari mereka. Cuman kalau masalah itu nanti akan di websitenya kayak apa, menurutku itu second priority. Yang paling penting adalah di Notion dulu secara internal dipaham dulu. Kalau misalnya di Notion-nya udah ada, nanti masalah websitenya itu aku yang ngurusin. Which is toh yang di website itu paling hanya bisa dibilang rangkuman. Jadi mungkin nggak semuanya. Atau sebenarnya Notion itu juga salah satunya itu bisa dipublikasikan secara selektif page by page. Jadi ini yang kalau misalnya contoh yang di GitLab, ini sebenarnya page ini lumayan pendek gitu ya. Tapi pada saat kita klik salah satunya, misalnya ini, yang ini aja deh. Nah, ternyata pas kita klik ini, dia bukan masuk ke web lagi, tapi udah masuk ke sistem internalnya dia. Which is sebagian itu di public. Jadi mungkin yang aku bayangin adalah ada satu page yang itu secara overall, jadi pada saat itu diklik, masuknya ke Notion juga gitu. Tapi khusus untuk page-page Notion yang memang itu bisa dipublikasikan. Kayak gitu sih. Ya itu masih rencana nanti. Yang penting, yang penting ini ada dulu gitu. Planningnya seperti apa. Yang jelas aku sih lumayan suka dengan schedulingnya itu biar bisa lebih rapi dan jelas untuk semua team members. Oke, dari aku untuk masalah planningan udah selesai. Iya. Kalau di aku Silakan paling lanjut. tambahannya untuk annual planning itu yang KTP Pak, yang bisa dicantumkan mungkin nanti sama saya itu tentang KTP karena itu penting banget untuk nanti saya jadi minta izin sama kita ke lesson gitu. KTP itu planning saya itu salah satunya selain KTP itu yang ini Pak, yang Find Me Lovia. Karena saya jujur secara individu saya ingin tergabung di salah satu konsultan atau psikolog di Find Me gitu. Di Find Me yang nanti Bapak buat gitu. Terutama, kalau saya secara pribadinya mengajukan tetap remote job, ini masih bisa nggak Pak kalau saya udah ada di Indonesia? Tetap remote job. Aku belum berpikir sampai sejauh itu sih. Jadi jawabanku masih tentatif ya. Nanti skemanya seperti apa yang enak. Oke, ya mungkin salah satu annual planning saya di tahun 2021 kalau saya berhasil, itu saya ingin mengajukan ke salah satu CEO kita untuk tetap remote job karena ada kemungkinan domisili saya berpindah gitu Pak, nggak di Bandung. Gitu. Oh, karena nikah itu tadi. Kan harus ada target, Kak Devi ya. Kak Devi ya. Iya, aku dulu apa Kak Ica dulu? Barengan. Ini kan harus kalau ada target, ada resiko. Jadi barengan suaminya juga sama atau beda? Barengan tuh suaminya sama atau beda? No. Tidak. Tidak. Kak Ica, suaranya hilang. Suaranya hilang. Oh, suaranya hilang. Ada nggak sekarang? Ada. Ya, domisilinya berpindah. Nah, itu tinggal ada di Bapak gitu. Kalau sama di core team, makanya kenapa harus ada core team? Saya berharap ada relationship human development. Saya bilangnya gitu.
ya HD, bukan HRHD, HD. Dan itu untuk kedepannya untuk lebih ya open ini aja gitu. Tapi bukan di dalam meeting gitu. Gitu Pak. Oke. Sama kalau misalkan Find Me-nya udah beres, itu keren deh Pak. Saya udah punya link-link nanti kedepannya untuk presentasiin di HIPSI, kemudian di Ikatan Psikolog di Bandung khususnya Jawa Barat gitu. Itu udah terpadu sekali makanya semangat untuk tim, kalau ada yang nonton dari tim developer, semangat. Semangat ya Kak Devi ya, semangat ya untuk tim semangat Pak Hendy. Semangat Pak Hendy. Di developer, semoga JIT ya nggak jauh lah kayak JIT Lab bisa kok. Oke. Terus ada lagi? Udah sih Pak, itu aja. Oke. Ya udah silakan Devi lanjut ke agenda selanjutnya. Oke, kita lanjut ke agenda selanjutnya. Kemana? Ini ya. Terus kita back. Untuk to-do list dari aku dan Kak Ica. Iya. Untuk video konsultasinya belum ya Kak ya? Video konsultasi bukannya kemarin ya Kak yang aku kirimin itu kan penjelasan. Iya. Berarti udah, fotonya udah, kata-katanya udah. Ini aku nggak bisa buka, entah apa. Itu cuman card aja sih. Kalau to-do list dari aku dan Kak Ica udah, kalau dari Mas Hendy? Oke. Berarti yang itu testimonial basically udah ya, tinggal nunggu di share aja. Iya, ini nih saya share. Oke, kalau dari aku itu itu cuman ini ya, yang pendingan sebelumnya, ini masih aku pendingan juga, cara aktivasi dan akun yang sudah dihapus, next aja dulu. Oke, kalau dari aku belum ada isu list. Yang paling yang tadi itu yang orang nge-email beberapa customer nanyain nomor HP-nya Kak Ica nggak aktif. Tapi udah aku langsung kasih linknya lagi untuk ke WA bisnis yang sekarang. Jadi mungkin udah clear. Kalau dari Kak Ica ada isu list nggak Kak? To-do list-nya? Isu list-nya? Isu, ada isu nggak? Kalau dari Bapak sama Kakak ada, boleh. Tapi kalau dari saya seperti biasa, day. Tapi kalau untuk kayak isu-isu itu nggak ada sih, Kak. Oke, siap. Berarti conclude-nya di sini ada ebook progress. Kalau dari aku masih progress karena masih nunggu KW. Kalau dari Mas Hendy ini Antitos apa? Aku kurang tahu. Oh itu. Oh kan ada kata-katanya di situ. New Lavia Billing. Oh, ya, jadi, maaf Kak. Ini yang to-do list-nya yang video testimoni Mbak testimoni itu yang waktu itu saya pernah bilang ibunya cuma mau ngirim foto sama kata-kata aja. Dia nggak mau direkam. Iya, nggak apa-apa. Okay. Ya, intinya testimonial bisa digantikan kalau emang beliaunya nggak bisa bilang untuk video. Okay. Nah, terus ini isu tentang billing sama apa namanya? Sama ini ya. Sama KTP. Jadi mungkin aku pengen show something. Jadi kalau ada ya. Gantian aku yang share nih. Aku akan share biar kebayang how it works ya dengan sistem yang
Sarang mana ini ya? Desk. Oke. Jadi ini baru yang staging aja. Nah, jadi kalau experience dari mereka sama, jadi tetap masuk ke Sendit, habis itu dia akan transfer kayak gitu kan. Nah, tapi begitu ini selesai, maka oke. Nah, jadi begitu ada, halo? Mas, kelihatan ini nggak? bisa mute dulu Kak Ica, soalnya Oke. Nah, jadi dia akan langsung muncul di sini nanti. Kalau di ERP Next-nya ya. Jadi dia akan integrasi langsung di sini. Let's see. Oke, ini belum aku update-nya. Nah, tapi kalau ini yang staging, kalau mau lihat jadi nah, jadi langsung terintegrasi dengan sistem di ERP Next-nya gitu ya. Jadi yang sebelumnya kita pakai Zobus, itu sekarang nyambung sini ke sistem akuntansi yang kita pakai. Terus dari invoice-nya juga kelihatan, misalnya dia bayarnya kapan, pakai apa, kayak gitu kan. Jadi ini kalau, nah termasuk payment entry yang di mana ya sebelumnya ya. Ntar aku cek dulu yang hasil sebelumnya. Wait. Dari payment entry aja deh. Oke, diketahuan dia bayarnya pakai apa, misalnya wire transfer, amount-nya berapa, termasuk biaya payment gateway-nya berapa, dan informasi yang lain, misalnya dia pakai BNI dan kawan-kawan, itu udah ada di sini. Gitu deh. So, ini memudahkan termasuk subscription-nya berapa lama, itu juga ke-tracking di sistem ERP Next juga. Nah, itu salah satunya, tapi juga dengan gara-gara mode yang baru itu, insya Allah akan memudahkan untuk integrasi yang lainnya. Ya, contohnya pada saat dia ada pembayaran dari Lovia Chat juga akan langsung muncul notifikasi. Gitu. Sekarang masih sedikit, jadi itu bisa masuk di Lovia Chat, tapi aku berharap banget nanti makin lama makin rame di situ ya. Nah, makin rame, maksudnya makin rame notifikasi payment-nya sehingga harus kita pindahkan ke channel yang khusus untuk notifikasi pembayaran, biar nggak mengganggu yang utama. Kayak gitu sih. Jadi memang harapannya sih harus rame. Kalau nggak rame berarti pembayarannya cuma dikit. Nah, itu Lovia Billing, dan itu udah disiapkan untuk sistem billing bukan hanya Miluf tapi Lovia. Makanya aku namainnya adalah Lovia Billing. Walaupun dia sekarang masih dipakai buat Miluf aja. Itu. Nah, itu tentang yang Lovia Billing ya. Terus yang issues yang kedua itu tentang KTP. KTP sih aku targetnya itu bisa selesai di 2020 ini. Ya, kalau nggak November, paling telat Desember, harusnya sih nggak nyampe 2021 karena basically itu servisnya udah ada gitu ya. Backend-nya udah ada, yang belum jadi itu baru tinggal UI-nya aja. Jadi harusnya sih kelar. Cuman memang yang lagi ngerjain, lagi UTS, lagi nyiapin paper buat dikirim ke IEEE kayak Devi dulu gitu ya. Gitu. Jadi dia pending ngurusin paper itu. Kalau misalnya udah nanti bisa lanjut dan insya Allah sih aman. Nah, terus ada berita yang lumayan happy juga yang kedua.
Silakan Eri. Oke, ya. Terima kasih Mas Andi atas kabar baiknya. Semoga bisa segera bergabung yang mau intern dan bisa pegang Miluf dan menjadikan Miluf menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Amin. Ya, soalnya kalau buat KTP bukan cuma dipakai di Miluf sih, buat di Lovia juga dipakai. Jadi aku memang sangat berharap di situ ya. Kalau sistem yang megang KTP itu aku jadi ingat sistem di Mo Invest, Pak. Mo Invest sama di Bank Mandiri kayak gitu. Iya. Iya, sistemnya sama kayak gitu. Ya sama sih dengan kayak Tokopedia, Shopee, Gojek, Indo Premier juga. Itu modelnya malah rata-rata kayak gitu. Oke, aku share screen lagi. Untuk conclude-nya udah dan pemaparan dari berita baik dari Mas Andi udah selesai. Berarti kita lanjut ke rating ya. Oh, yang ini belum ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Oh iya, di situ kan ada Untitled. Jadi itu tuduh aku buat seminggu ke depan. Itu sebenarnya namanya adalah migrasi Heartlandly Console. Jadi pas aku lihat ini apa lagi yang perlu dimigrasi untuk next step-nya, itu sebelum ke yang sistem untuk user, itu sistem untuk sistem untuk adminnya itu yang harus dimigrasi duluan. Jadi setelah billingnya selesai, nanti yang Heartlandly Console akan ya insya Allah sih dalam seminggu ke depan ini target aku. Karena kalau itu belum, yang sistem yang buat user belum bisa dimigrasi karena nanti admin jadi nggak bisa buka profil, admin jadi nggak bisa ngaktifin, itu kan repot nanti. Iya. Gitu. Jadi yang Heartlandly Console nanti akan dipindahin ke yang nama barunya jadinya Lovia Console. Nanti Lovia Console awalnya adalah buat Miluf. Paling saya minta pemberitahuan aja, Pak. Iya, kayak gitu. Ya, nanti jadi biar saya ada ancang-ancang gitu untuk kalau ketika si servernya lagi diperbaiki atau lagi di otak-atik, jadi saya ada ancang-ancang untuk explanation-nya kayak gimana. Oke. Itu nggak akan perpindahan Heartlandly Console sih nggak akan mendisrupt user. Yang terdisrupt adalah admin. Jadi Andin jadi nggak bisa buka profil atau Devi nggak bisa ngaktifin user kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas Andi atas pemberitahuannya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak dari Mas Andi atau dari Kak Aica? Cukup. Oke, kita cukupkan untuk meeting minggu ini. Kita masuk ke rating ya. Kalau dari aku 9. Kalau dari aku 7 karena aku jelek banget ininya sekarang. Dari mulai lingkungan, suara, koneksi, gitu 7 aja. Oke, aku 8 karena setidaknya apa yang tersampaikan bisa tersampaikan. Lalu waktunya juga lumayan lah. Itu jadinya 1,5 jam ya untuk satu tim bertiga. So, it's pretty good. Ya, walaupun ada kendala teknis tadi, tapi tetap aja tersampaikan. Dan setidaknya aku happy juga ada progres untuk diriku sendiri. Oke, good job untuk tim. Semoga minggu depan lebih baik lagi. Dan to-do list-nya bisa terselesaikan. Terima kasih udah mengikuti meeting hari ini, Aica dan Mas Andi dengan kesibukannya masing-masing. Oh iya, card-nya di-duplicate ya buat minggu depan dan Ica. Jadi mengisi di card kalender yang sama ya, meeting agenda yang sama dengan Devi. Oke. Jadi nyampur aja. Oke, Pak. Saya nanti mau nyoba pakai laptop, nggak akan pakai iPad lagi. Nyoba. Soalnya udah nyerah sama iPad. Oh gitu. Nyerah, beda banget sistemnya. Ya udah. Oh. Saya mau nyoba pakai laptop aja.
Itu mah UI-nya Notion ya, yang kurang enak kalau di iPad. Untuk agenda meeting minggu depan mau tanggal berapa nih? Kamis lagi kan? Tanggal 29 ya? Ya. Semoga aku bisa di hari itu, karena kayaknya aku ada agenda lain, cuma belum tahu jamnya. Nanti aku hubungin. Bentar, tanggal 29 itu hari apa? Hari Kamis juga. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting jangan hari Jumat aja, Kak. Soalnya Jumat aku di rumah sakit. Oke. Semoga aku bisa. Nah, aku bikin kartnya untuk tanggal 29. Jamnya jam 4. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mas Hendy dan Kaisha. Semoga sehat selalu, dihindarkan dari penyakit-penyakit, dan hatinya selalu bahagia. Amin. 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 Ingat target aku ya, Kak. Oke, Kak. Ya, Kak. Oke. Tolong minta doain ke mereka. Amin. Siap. Aku pakai cara gitu nanti. Siap. Makasih banyak loh, Kak. Yuk. Udah ya, Makasih bisa semuanya. ditutup ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.